Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Silakan semua. Untuk meneruskan tadi, sekarang kami dari kemudian langkah cara install Windows. Kalau yang tadi, yang sebelumnya di video sebelumnya sudah menjelaskan cara memodifikasi Linux Like dan cara menginstalnya dan untuk mendirikan ini akan membahas langkah-langkah install Windows 7 di virtual atau Windows apapun lah. Jadi di sini saya memakai Windows 7. Oke, pertama-tama buka VirtualBox, klik Machine, pilih New, kita gunakan keyboard yaitu dengan shortcut Ctrl N, dan selanjutnya untuk cara bisa dilihat di gambar bawah ini. Oke. Selanjutnya kedua, masukkan ukuran besaran memori yang diinginkan, yang ingin digunakan, atau bisa juga mengikuti defaultnya. Di sini kami menggunakan default 8 atau tidak. Contohnya kita bisa diedit di sini, sesuaikan dengan kapasitas memori yang ada di laptop kita gitu. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk create virtual hard disk. Jadi kita pilih create virtual hard disk now, lalu create. Langkah keempat, kita menentukan tipe hard disk. Hard disk yang dipakai yaitu saya pakai VDI karena saya baru menginstal dari awal. Setelah itu lanjut next. Kelima, kita disuruh untuk memilih physical hard disk. Jadi kita memilihnya di locator. Next. Ini velokasi ini kita arahkan di mana destinasi atau tujuan atau folder apa ya nanti untuk penyimpanan VDI tersebut, mesin virtual tersebut gitu. Dan juga kita bisa tentukan hard disk berapa yang akan kita gunakan. Selanjutnya lakukan quick setting. Setelah itu sudah semuanya udah dibikin, lalu akan ada tampilan seperti ini, akan tampil di kanan ini. Lalu kita setting ini, nanti kita akan memasukkan ISO dari si Windows tersebut ya. Setelah quick setting, masuk ke storage. Di sini ada tulisan di kanan ini urutannya dari 1, 2, 3, 4 ke 5. Nah, nanti akan seperti ini. Ini storage, lalu di kayak gambar di empty, klik, lalu nanti akan diarahkan ke, kita milih nih tempat penyimpanan ISO kita ada di mana. Misalnya ISO kita disimpan di komputer kita gitu, kita klik terus this file, nanti akan diarahkan ke directory atau kita directory tempat mana kita menyimpan file ISO tersebut. Pilih ISO-nya, masukkan ke situ, klik open, lalu nanti akan seperti kanan. Nah, untuk langkah selanjutnya start. Kita lanjut install ke Windows 7. Di sini ada awal instalasinya, pilihan dari bahasa defaultnya ya. Hit next. Setelah itu akan tampilan ada tulisan install. Nah, kita install. Kita pilih, di sini ada pilihan kita mau menggunakan Windows 7 yang berapa nih, 64 bit atau bit, terus tipe premium, profesional, atau enterprise, atau essential, itu disesuaikan aja. Ini di materi ini
kami menggunakan Windows 7 versi Pro. Lanjut next. Di persetujuan, kalau ini persetujuan biasa standar, tab untuk next. Ini untuk pemilihan harddisk kita pilihnya custom, jangan pilih yang upgrade karena kan masih kosongan ya, masih awal gitu. Tapi nanti kita di situ akan membuat sebuah partisi yang nanti akan kita gunakan C atau D ya. Ini ada tampil oke, ini disknya 32 GB yang tadi itu kan gitu. Di sini ada klik new ini untuk membagi, kalau misalkan ini nanti akan dibagi C sama D. Kalau misalkan harddisknya lumayan besar gitu, ada 1 giga gitu, tera, kita bisa coba gitu. Karena di sini harddisknya kecil cuma 32 giga, jadi saya nggak bagi, saya cuma bikin satu partisi ya. Saya klik play, lalu di sini ada muncul notifikasi atau pop up gitu, hanya naik aja lalu itu oke, lalu klik next. Ini proses instalasi berjalan, tunggu sampai instalasi itu selesai. Ini nah, setelah instalasi selesai nanti akan tampilan nih, kita akan memberikan nama untuk komputer kita gitu, namanya apa nanti. Karena kami kelompok 5, saya kasih nama komputernya ya itu kelompok 5, itu kita klik next. Ini untuk password, kalau untuk password boleh diisi atau boleh tidak gitu. Intinya komputer ini mau di password atau tidak gitu. Kalau misalnya di password, kita bisa kan password di sini. Kalau di sini tidak saya password untuk Windows-nya, saya klik next aja. Oke, untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita mengatur jam yang ada di komputer kita. Biasanya jamnya itu masih mengacau mengikuti default. Kita sesuaikan dengan lokasi kita ya, gitu. Lokasi kita biasanya di UTC plus 07, yaitu kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta gitu. Setelah itu next. Setup Windows-nya sudah dimulai. Tuh, setelah ini selesai, komputer siap digunakan. Mungkin ini materi dari untuk langkah-langkah install Windows. Untuk Windows apapun langkahnya sama sih. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya ini sebenarnya saya udah install untuk Windows-nya ya. Sebelum untuk membuat materi ini saya install dulu. Dari materi itu saya ambil screenshot, maksud saya tuangin di materi ini. Jadi untuk Windows-nya, jadi saya tidak akan mempraktekkan langkah-langkah di VirtualBox. Mungkin nanti di akhir ya, di akhir video atau di video selanjutnya saya akan mendemokan atau menunjukkan cara dari awal yang ada di materi ini gitu. Terus selanjutnya, oke, ini udah selesai untuk materinya. Mungkin selanjutnya akan saya coba lihatkan hasil dari instalasi yang ada di materi ini. Saya coba VirtualBox ini. Ini sudah saya udah menginstal Windows 7 yang tadi yang ada di materi tersebut. Nanti saya menggunakan RAM-nya 2 GB. Nih untuk storage-nya menggunakan 3 GB. Ini udah connect internet. Untuk mengoneksikan ke internet, kita bisa klik setting yang inti, tapi terlebih dahulu PC atau ke laptop kita udah terkoneksi ke wireless atau ke menggunakan kabelan. Lalu kita nanti di VirtualBox ini bisa connect ke internet. Kalau misalkan belum, misalkan ternyata kok masih manual nih, nggak terkoneksi secara otomatis, kita bisa mengoneksikan internet dari PC atau laptop kita. Ini di sini ada adapter 1, adapter 2, 3, adapter 4. Nah, gitu menggunakan adapter 1. Kita enable untuk enable network adapternya. Ini attach-nya ini mau ke arahnya kemana? Ini modelnya
kita menggunakan di sini pakainya NAT. NAT itu untuk mau forward ke apa, NIC yang ada di laptop atau di Windows. Kita bisa pilih sebentar ya. Dan tidak error sih. Dan visual Windows saat kita tampil Windows yang tadi. Kemarin saya sudah, karena ini memorinya kecil ya, jadi saya tidak bisa menginstal aplikasi yang lumayan berat atau lumayan filenya itu yang ukurannya besar. Karena saya cuma install Chrome sama Edge. Coba saya tambah deh, install aplikasi player lah. Ini nih Windows ini sebetulnya udah terkoneksi ke internet nih. Udah terkoneksi ke internet, ngambil dari source yang di NIC di laptop saya gitu. Coba saya mau install aplikasi aja ya, bang lah ya. Terus hot ya. Oh ini ya. Ini. Bu. Sampai selesai ya. Dan ke internet kan. Menariknya jadi ya coba aja. Ini sebenarnya juga bisa kita, kalau misalkan nih dari awal kita kelupaan nih untuk bagi saat awal instalasi. Saat awal instalasi tadi kita membagi partisi gitu, cuma dijadi satu partisi. Kita bisa bagi di sini nih. Kita bisa masuk ke kontrol pak. Kalau maaf bukan tapi kanan di komputer, terus manage itu nanti akan ada disk management. Nah disk management ini kalau misalkan file storage-nya kita lumayan besar 1 tera gitu, mau dibagi 2 C sama D, kita bisa lewat sini. Kalau tadi dari awal kita sebetulnya kelupaan nih untuk membagi, kita bisa bagi lewat dari sini. Nanti kanan tinggal kita string ya. Kalau ini untuk membagi di sini bagi 2 kita bisa string. Prosesnya ya atau tidak ini karena kan kapasitasnya kecil nih, jadi atau tidak. Tapi kalau kapasitasnya lebih besar itu pasti bisa. Terus kemarin ini coba lihat ini download, oh ternyata hasilnya sudah sebenarnya sudah selesai. Install ya. Maaf bukan Windows, masih VLC gitu. Please. Ya. Next. Selesai.
ini buat apa, pengetahuan tambahan lah Pak, bagi partisi saat valid. Oke, finish. Terus saya kasih saya skip ya mungkin, tapi untuk caranya seperti itu ya, mungkin bisa ini ya teman, caranya seperti ini untuk membagi partisi ini saya oke ya. Lumayan lama kok. eh ah oke, teman-teman, kasih itu tadi pemaparan atau presentasi kami kelompok 5 ya, UBSI Bekasi, dari kelas 17 KB 04. Akan mungkin saya mewakili dari saya gitu. So, ada Bagas, ada Dipa, ada Patus, ada Kurniawati, dan saya Bukti gitu. Nah, mungkin cukup ya teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti untuk, untuk itu langkah-langkah instalasi yang di desktop mungkin nanti di ini tuh ya teman-teman. Terima kasih.